Ya, ASN ini dilarang untuk like, komen, dan juga share. Nah, untuk mengetahui lebih jauh kemudian bagaimana aturan bagi ASN yang bermain media sosial selama masa pemilu 2024, sudah tergabung bersama kami secara virtual Pak Iip Ilham Firman, asisten KASN bidang pengawasan kode etik, kode perilaku. Selamat siang Pak Iip. Selamat siang, Mbak. Pak Iip, mungkin begini, apa sebenarnya poin-poinnya yang menjadi regulasi pelarangan bagi ASN dalam bermain media sosial di pemilu ini, di dunia perpolitikan? Ya, baik. Terkait dengan pelarangan media sosial ini yang dikaitkan dengan politik, ini adalah salah satu saja dari 14 poin pelarangan aktivitas ASN yang terkait dengan politik praktis ya selama kegiatan pemilu dan pemilihan tahun 2024 nantinya. Sebenarnya maksud adanya bersama bersama ini adalah agar memberikan kepastian hukum kepada para ASN tentang apa saja hal-hal yang perlu mereka hindari agar tidak terjebak dalam politik praktis, dan juga untuk mewujudkan ASN kita menjadi ASN yang netral, yang dapat membuat birokrasi menjadi lebih kuat dan independen. Selain itu juga akan juga bisa mendorong agar pemilu kita menjadi lebih berkualitas. Nah, salah satu dari 14 poin dari jenis pelanggaran yang disebutkan dalam keputusan bersama tersebut adalah larangan penggunaan media sosial, terutama untuk hal-hal yang sifatnya postingan, share, like, komen, kemudian juga bergabung dalam grup pemenangan, kemudian berfoto bersama dengan bakal calon pemilu dan pemilihan, bukan hanya capres saja. Termasuk juga bakal calon gubernur, wakil gubernur, bakal calon wali kota, wakil wali kota, bakal calon bupati, wakil bupati, bakal calon DPD, DPRD, provinsi, kabupaten, dan kota. Oke. Demikian, Mbak. Oke. Pak Iip, gimana sih Pak cara ngawasinnya? Ini ASN kan ada ribuan ya, satu-satukah diawasinya seperti apa? Ya, ASN kita ada 4,3 juta, belum lagi Jutaan nanti akan yang malah ya, Pak. bertambah pada akhir ya, akan bertambah pada akhir tahun nantinya, jutaan lagi. Nah, pengawasannya itu tentunya bertingkat, tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu instansi saja. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan itu mutlak harus dilakukan oleh instansi pemerintah itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa di instansi pemerintah itu ada biro SDM-nya sendiri, ada badan kepegawaian daerahnya sendiri. Kemudian pengawasan lebih melekat lagi dilakukan oleh Bawaslu. Kita tahu Bawaslu ada di provinsi, kabupaten, kota. Mereka menerima pengaduan dari masyarakat, lalu setelah menerima pengaduan dari masyarakat, mereka lalu melakukan klarifikasi, kajian, dan disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Lalu kami sendiri di KASN akan melakukan klarifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Bawaslu tersebut. Jadi pengawasan bisa dilakukan oleh publik, disampaikan kepada Bawaslu, dan juga kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Artinya bertindak ketika sudah ada laporan. Bagaimana jika orang tersebut memiliki fake account, Pak? Kita juga tidak bisa menutup mata. Satu orang saja bisa memiliki beberapa account dengan nama yang mungkin bisa dengan mudahnya diganti ya untuk namanya sendiri. Seperti apa, Pak? Ya, itu kita tengah menjalin kerjasama, Mbak, dengan Kementerian Kominfo ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti yang Mbak sebutkan. Jadi kita akan melakukan tracking atas akun-akun yang dimiliki oleh ASN maupun akun-akun yang fake seperti yang disebutkan tadi. Tentunya kita mengharapkan di sini tidak bisa semata-mata kita melakukan pemberian punishment terhadap ASN tersebut, tapi ya juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana setiap instansi pemerintah di mana ASN itu berada itu memberikan pembinaan. Ya, kita menghimbau kepada mereka agar membuat edaran internal kepada ASN agar bijak bermedia sosial, terutama terkait dengan pemilu dan pemilihan 2024 nantinya. Oke. Bicara soal punishment, Pak, sanksi apa sih yang akan diberlakukan kepada ASN yang ketahuan nih nge-like atau komen dari akun-akun capres? Ya, sekali lagi Mbak, ini bukan hanya capres ya, tapi juga untuk calon kepala daerah maupun calon legislatif lainnya. Kita belum memasuki tahapan kampanye. Oleh karena itu, sesuai dengan keputusan bersama 5 kementerian lembaga tadi, kita masih mengedepankan prinsip pembinaan kepada ASN, sehingga sanksi yang diberikan ini masih sifatnya sanksi moral terbuka atau sanksi moral tertutup. Tetapi jika sudah masuk kepada tahapan kampanye nantinya, maka sanksi yang diberikan tentunya lebih berat dibandingkan sanksi sebelum tahapan kampanye, yaitu sanksi disiplin tingkat sedang dan sanksi disiplin tingkat berat. Biasanya
pelanggaran di medsos ini akan meningkat seiring dengan masuknya pada tahapan kampanye. Nah, kalau sanksi disiplin sedang di ASN itu bisa berupa penurunan gaji berkala, penurunan kenaikan pangkat dan sebagainya. Sementara untuk hukuman disiplin berat bisa demosi dari jabatannya sekarang turun satu tingkat lebih rendah selama 1 tahun, bisa menjadi pelaksana alias menjadi staf selama 1 tahun, atau bisa juga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Demikian, Mbak. Itu siapa yang kemudian yang akan memutuskannya, Pak? Untuk pemberian sanksi dan sanksi seperti apa yang kemudian akan diberikan kepada ASN tersebut jika melanggar? Ya, setelah Bawaslu menyampaikan laporan kepada KSN, maka KSN akan melakukan penelusuran, akan melakukan pemeriksaan terhadap kajian yang disampaikan oleh Bawaslu. Lalu dari hasil sana kita akan memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian, ya, jenis hukuman apa yang diberikan kepada CSN tersebut. Nah, pejabat pembina kepegawaian itu adalah para kepala daerah atau juga pimpinan instansi di kementerian lembaga. Di sanalah mereka akan melakukan eksekusi terhadap rekomendasi KSN tersebut. Pak Iib, kalau misalnya nih ada ASN yang kemudian berfoto bersama, taruhlah kepada calon kepala daerah atau mungkin capres sekaligus. Atau mungkin karena baru ketemu terus ada momennya foto bersama gitu. Gimana tuh, Pak? Ya, yang perlu diperhatikan dari kawan-kawan ASN adalah bahwa sepanjang kepala daerahnya masih menjadi petahana saat ini, tidak ada masalah foto bersama, Mbak. Ya, yang jadi masalah adalah apabila pejabat yang bersangkutan itu sudah tidak menjabat, tapi statusnya sudah menjadi bakal calon dan calon. Nah, ini yang harus berhati-hati, apalagi jika diposting di media sosial dan menuliskan status-status yang menunjukkan keberpihakan. Ini yang kita lihat gejala belakangan ini terjadi demikian. Misalnya nih Pak, fotonya tersebut diposting oleh capres tersebut, ada kitanya sebagai ASN nih, ada ASN-nya. Nah, ASN yang nge-like, Pak, nggak boleh, Pak? Kalau ASN nggak boleh nge-like kalau sudah posisinya si pejabat politik itu dalam posisi bakal calon dan calon, ya. Karena like seorang ASN itu, Mbak, itu bisa berpengaruh kepada para masyarakat yang menjadi followernya di sana, dan itu bisa berdampak pada politik praktis yang dilakukan oleh ASN. Jadi memang ASN harus betul-betul bisa menjaga diri nih. Jangan sampai mereka terlibat terlalu jauh dalam media sosial ini yang terkait dengan politik praktis. Kalau punya foto ya disimpan saja, nggak usah di-share. Gitu. Pak, begini, ini memang mungkin sudah berjalan berpuluh tahun ya untuk pencapresan, kemudian pemilu di berbagai daerah. Nah, tapi yang ASN dilarang dukung capres di medsos ini mungkin baru saja bergejolak saat ini. Urgensinya apa sih, Pak? Ya, sebenarnya larangan ASN itu jangan berfoto bersama dengan bakal calon atau calon pemilu dan pemilihan itu sudah semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Mbak. Jadi sudah hampir 10 tahun sebenarnya. Cuman semakin kuat pengawasannya dilakukan karena adanya keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Bawaslu. Nah, urgensinya adalah kita melihat bahwa ASN itu kan fungsinya sebagai pelayan publik, ya, kemudian juga sebagai perekat pemersatu bangsa, kemudian sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, 3 fungsi ini nggak akan bisa jalan kalau mereka sudah terjun dalam politik praktis. Nanti kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan itu sudah beraroma politis. Nanti mereka tidak dapat lagi berdiri di atas seluruh golongan, sehingga oleh karena itu keikutsertaan ASN dalam kepentingan politik praktis termasuk dalam juga media sosial ini memang harus dijaga, ya, karena media sosial menjadi instrumen yang sangat efektif dalam rangka memberikan propaganda kepada calon-calon peserta pemilu dan pemilihan. ASN harus menjaga diri. Demikian. ASN harus tetap menjaga netralitas. Tapi begini pertanyaannya, Pak. Tentu setelah dimunculkan adanya peraturan ini, larangan ini, laporan pelanggarannya seperti apa sih, Pak, sebelumnya sampai pada akhirnya dikeluarkan aturan seperti ini? Seberapa banyak? Ya, aturan supaya tidak berfoto ini semenjak tahun 2017, Mbak. Itu ada di SMN PAN. Lalu kemudian kita ingat bahwa tahun 2020 yang lalu kita melaksanakan pilkada serentak di 270 daerah se-Indonesia. Dan yang kita tahu, ya, data yang dimiliki KSN, sebanyak 42% dari total seluruh pelanggaran netralitas itu berawal dari media sosial, Mbak. Ya. Jadi memang sangat mendominasi, apalagi kita ingat pada tahun 2020 yang lalu,
kita mengalami situasi COVID-19 ya, sehingga media sosial menjadi sarana yang efektif dalam melakukan propaganda. Jadi sangat besar angkanya, 42%, dan umumnya itu rata-rata adalah sosialisasi, foto-foto sosialisasi seorang calon dipasang oleh si ASN di akunnya, kemudian ada posting dukungan, ada komentar, ya, kemudian ada juga ASN-ASN ini secara sadar atau tidak sadar mereka bergabung dalam grup pemenangan sebuah seorang calon, dan ini yang ditemukan oleh Bawaslu atau publik dan dilaporkan kepada KSN. Jadi angkanya memang sangat besar, 42% dari total seluruh pelanggaran netralitas ASN. Oke, baik. Terima kasih Pak Iip Ilham Firman. Mudah-mudahan bisa sama-sama dipantau ya jalannya. Tetap terjaga pelarangan. netralitas dari aparatur sipil negara ini. Terima kasih Pak Iip sudah bergabung bersama kami memberikan informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang.